Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniawan Andi Guna, saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 257100052. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar ekonomi manajerial ya. Jadi di sini, mengapa sih kita tuh sebenarnya perlu mempelajari ekonomi manajerial? Jadi ekonomi manajerial ini itu dia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana kita mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan manajerial. Nah, di sini kita akan mempelajari yaitu produk apa sih yang mau dibuat, berapa banyak produk yang diproduksi, berapa harga jualnya, berapa banyak karyawan yang dibutuhkan, kualitas produknya, dan bagaimana keputusan menghadapi persaingan dengan kondisi pasarnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan secara singkat, dia ini adalah ilmu tentang yang mengambil keputusan dalam kondisi resource yang terbatas. Nah, di sini karena dia ada nama manajerialnya, berarti akan ada manajer yang melakukan, yaitu orang yang mengelola resource ini untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Oke, keputusan manajerial di sini itu adalah untuk mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan, mengumpulkan dan memproses data, menggabungkan semua informasi ekonomi dan bisnis untuk pengambilan keputusan, dan lalu keputusan itu tentang apa. Nah, tujuan manajer di sini adalah yaitu ya dalam konteks perusahaannya, lalu perusahaan atau organisasi itu seperti apa, dan di sini sifatnya itu bisa mungkin tujuannya itu berbeda-beda ya, seperti itu. Eh, Lalu, dalam manajemen efektifnya untuk keputusan ini, dia itu yang pertama harus mengidentifikasi tujuan dan hambatannya. Lalu yang kedua, sifat dan pentingnya laba, memahami insentif, memahami pasar, time value of money, dan juga analisis marginal. Ekonomi manajerial memusatkan perhatiannya pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan metode untuk proses pengambilan keputusan. Dan di sini ekonomi manajerial itu menerapkan teori ekonomi dan alat pengambilan keputusan itu secara saintifik untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien. Oke, lalu di sini ya hubungan ekonomi manajerial dengan bidang fungsional bisnis perusahaan. Bidang fungsional itu ada apa aja? Ada keuangan, pemasaran, produksi, SDM, dan riset dan desain. Lalu untuk proses pengambilan keputusannya, pertama kita harus menetapkan tujuan terlebih dahulu, menetapkan identifikasi masalahnya itu apa aja, lalu yang ketiga identifikasi alternatif solusinya apa aja, dan memilih solusi terbaik, dan yang terakhir adalah implementasi keputusannya seperti apa. Oke. Jadi, perusahaan itu memiliki sebuah konsep, yaitu apa? Yang pertama, pengkombinasian dan pengorganisasian sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa eh, untuk dijual ke pasar atau konsumen. Lalu yang kedua, penggunaan transaksi, biaya transaksi, dan yang ketiga, tujuan utama di sini memaksimalkan kesejahteraan atau value of the firm, nilai perusahaannya. Nah, dalam operasi perusahaan, kita seringkali mengalami kendala-kendalanya, yaitu apa aja? Terbatasnya tenaga ahli, terbatasnya bahan baku dan juga modal. Dan yang ketiga itu adanya kendala hukum dan peraturan-peraturan, kayak misalnya apa? Upah minimumnya itu berapa, standar kesehatannya seperti apa, keselamatannya seperti apa, standarnya, emisi polusinya seperti apa, dan regulasi-regulasi lainnya. Oke. Nah, alright. Oke. Nah, lalu ekonomi manajerial ini, perubahan-perubahan lingkungannya itu seperti apa? Globalisasi aktivitas ekonomi yang di mana di sini berpengaruh terhadap barang dan jasa, modal, teknologi, dan juga tenaga kerja yang skilled atau memiliki kemampuan. Lalu perubahan teknologi yang di sini dia terdapat telekomunikasi berkelanjutan, internet, aplikasi AI, lalu dan sebagainya. Dan isu sustainability yang di sini terdapat 3P yaitu profit, people, dan planet. Lalu green economy dan blue economy di sini. Baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang dan sampai jumpa. Eh, Karena nama saya Kurniawan Guna, saya NPM saya 257100052. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Baik, eh di sini sebagai manajer, memahami tren kompetitif dan perubahan kondisi ekonomi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang efektif. Baik. Apa sih permintaan? Permintaan adalah kuantitas barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen pada periode dan kondisi tertentu. Secara matematisnya, permintaan itu dipengaruhi oleh banyak variabel, mulai dari harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, hingga selera dan pengeluaran iklan.
Perlu diingat, perubahan-perubahan faktor ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Jika keinginan membeli meningkat pada harga yang sama, kurva bergeser ke kanan dan sebaliknya. Baik, dan yang berikutnya adalah penawaran. Ini adalah kuantitas produk yang ditawarkan untuk dijual ke pasar. Variabel utamanya mencakup harga produk, harga input atau biaya produksi, serta tingkat teknologi yang tersedia. Misalnya, peningkatan biaya produksi akan menurunkan jumlah yang ditawarkan sehingga kurva penawaran akan bergeser dari S1 ke S3. Teknologi juga memegang peran penting. Contohnya seperti apa? Di negara maju, penerapan sistem industri berkontribusi hingga 50% pada pertumbuhan ekonomi. Oke, lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang equilibrium dan disequilibrium. Ya, pasar mencapai titik ideal yang disebut equilibrium atau keseimbangan pasar saat jumlah yang ditawarkan itu sama persis dengan jumlah yang diminta. Namun pada kenyataannya, pasar sering mengalami yang namanya disequilibrium. Surplus terjadi saat produsen menawarkan lebih banyak dari yang diminta, sementara defisit atau kekurangan terjadi saat pembeli meminta lebih banyak dari yang mampu ditawarkan penjual. Memahami fungsi permintaan dan penawaran memungkinkan manajer untuk menentukan arah kebijakan harga atau pricing policy dan strategi periklanan yang efektif. Oke. Teruslah mengeksplorasi data empiris untuk memahami dinamika pasar yang sesungguhnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Adiguna dengan NPM 2571052, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang elastisitas ya. Salah satu instrumen penting bagi manajemen dalam merespon perubahan pasar adalah memahami derajat sensitivitas atau yang kita kenal sebagai elastisitas. Oke, nah di sini saya akan membedah bagaimana perubahan kecil pada faktor ekonomi dapat berdampak besar pada sebuah bisnis. Secara konsep, elastisitas mengukur seberapa peka atau besarnya respon variabel terikat jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu dengan asumsi faktor lain tetap atau ceteris paribus. Indikator utama kepekaan ini dapat kita lihat dari besarnya angka koefisien atau indeks elastisitas. Nah, di dalam manajemen, kita akan berfokus kepada dua pilar, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan membantu manajemen mengukur sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga produk maupun variabel endogen lainnya. Jika koefisien elastisitas harga lebih dari satu, maka permintaan bersifat elastis. Artinya, respon konsumen sangat kuat terhadap perubahan harga. Sebaliknya, jika kurang dari satu, permintaan disebut inelastis. Mengapa hal-hal seperti strategi harga dan penerimaan total ini krusial bagi manajer? Karena ada hubungan langsung dengan elastisitas. Pada produk yang elastis, strategi harga paling efektif untuk meningkatkan pendapatan dengan memberikan diskon atau penurunan harga. Kenapa? Karena peningkatan kuantitas yang diminta akan jauh lebih besar daripada persentase penurunan harganya. Namun, pada produk inelastis, justru kenaikan harga yang dapat mengungguli penurunan kuantitas sehingga meningkatkan total pendapatan. Ya, ada empat tipe elastisitas yang harus dipahami. Yang pertama yaitu elastisitas harga permintaan. Kedua, elastisitas penawaran yang mengukur respon produsen terhadap harga. Ketiga, elastisitas silang yang sangat penting untuk memantau harga kompetitor. Apakah produk mereka bersifat substitusi dengan koefisien positif atau komplementer dengan koefisien negatif? Dan terakhir, elastisitas pendapatan untuk mengukur respon permintaan seiring berubahnya daya beli masyarakat. Dengan menguasai angka-angka elastisitas ini, kita tidak perlu lagi menebak-nebak dalam mengambil keputusan strategis bisnis. Oke, dan ini perlu kita terapkan supaya apa? Supaya decision making yang kita lakukan itu jauh lebih matang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kurniawan Adiguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Sebagai seorang calon manajer, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan adalah kunci untuk menciptakan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Baik.
Tujuan utama konsumen adalah memaksimalkan utilitas total atau kepuasan total mereka. Keputusan ini kepuasan ini muncul ketika kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen terpenuhi melalui produk yang Anda tawarkan. Namun hati-hati, komunikasi pemasaran yang berlebihan justru menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan berujung pada persepsi negatif. Menurut David Garvin, ada 8 dimensi kualitas yang dipertimbangkan konsumen, mulai dari aspek fungsional atau performance, keawetan produk atau durability, hingga aspek subjektif seperti aesthetic dan perceived quality yang berkaitan dengan reputasi merek tersebut. Memahami dimensi mana yang paling dihargai konsumen adalah langkah awal menuju keunggulan kompetitif. Lalu kemudian kita juga harus memahami yang namanya mekanisme ekspektasi. Nah, di sini ada 3 level cara untuk produsen memahami konsumen. Yang pertama yaitu bersifat reaktif. Di sini dia tindakannya itu adalah hanya menampung keluhannya. Lalu kemudian untuk di level kedua, mulai aktif berkomunikasi lewat hotline untuk meningkatkan penjualan. Hotline itu apa? Hotline itu adalah seperti customer service yang bisa dihubungi seperti itu. Namun di sini untuk level tertingginya itu adalah proaktif di mana perusahaan melakukan wawancara mendalam, survei khusus, bahkan menggunakan mystery shopper untuk menggali informasi yang belum terungkap. Secara teknis, kita menggunakan kurva indifferent untuk melihat kombinasi produk yang memberikan kepuasan yang sama. Namun konsumen dibatasi oleh anggaran. Titik kepuasan maksimum atau utilitas maksimum bisa tercapai ketika garis anggaran bersinggungan dengan kurva indifference tertinggi yang bisa dicapai. Disinilah manajer harus jeli melihat pergeseran anggaran konsumen akibat perubahan harga atau pendapatan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan data yang akurat, kita harus melakukan riset melalui 9 langkah sistematis, mulai dari mendefinisikan masalah hingga interpretasi hasil riset. Karena apa? Kita harus ingat bahwa konsumen yang puas adalah aset terbaik perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gunawan Adiguna dengan NPM 257100052, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Nah, eh di sini saya akan membahas tentang analisis produksi ya. Oke, jadi produksi itu bukan sekedar membuat barang, melainkan aktivitas penciptaan nilai tambah dari berbagai input menjadi output yang kompetitif di pasar global secara efektif dan efisien. Nah, di sini kita akan membicarakan dari elemen sistem produksi terlebih dahulu. Sistem produksi terdiri dari 2 komponen utama. Pertama yaitu komponen struktural seperti bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan juga modal. Lalu yang kedua, komponen-komponen fungsional yang melibatkan manajemen, koordinasi, dan kepemimpinan. Baik di industri manufaktur maupun jasa seperti perbankan dan rumah sakit, proses transformasi nilai tambah ini harus dikendalikan melalui umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Di dalam era modern, fokus produksi bergeser pada minimalisasi biaya, salah satunya melalui sistem just-in-time yang dipelopori oleh Toyota. Nah, just in time itu apa sih? Just in time itu adalah tepat waktu. Kunci utamanya adalah penghilangan pemborosan atau waste elimination secara terus-menerus. Nah, ada 7 sumber pemborosan yang harus diwaspadai, mulai dari apa saja? Kelebihan produksi, waktu tunggu, hingga pembuatan produk yang cacat. Nah, kita perlu ingat bahwa produktivitas tinggi dicapai dengan melakukan hal yang benar secara efisien. Nah, lalu di sini saya akan membicarakan tentang produksi jangka pendek dan hukum hasil lebih yang berkurang. Dalam jangka pendek, kita menghadapi faktor produksi tetap dan variabel. Nah, disinilah berlaku hukum yang bernama the law of diminishing return. Ketika kita terus menambah input variabel pada saat output sudah mencapai maksimum, tambahan output yang dihasilkan justru akan berkurang. Sebagai manajer, kita harus mampu mengidentifikasi titik-titik produktivitas, rata-rata dan marginal tertinggi untuk menjaga efisiensi. Nah, berbeda dengan jangka pendek, di dalam jangka panjangnya, ya kita semua faktor produksi itu harus bersifat variabel. Kita menggunakan yang namanya kurva isoquant untuk melihat kombinasi input dan kurva isocost untuk melihat batasan anggaran. Keseimbangan produsen atau efisiensi tertinggi tercapai pada titik singgung kedua kurva ini, itu disebut dengan least cost combination. Titik-titik ini, jika dihubungkan, akan membentuk garis perluasan produksi.
Oke. Nah, lalu yang terakhir, kita akan mengintegrasikan teknologi melalui fungsi produksi Cobb-Douglas. Rumus ini membantu kita memprediksi seberapa besar output meningkat jika teknologi ditingkatkan, serta mengidentifikasi apakah bisnis kita ini bersifat padat modal atau padat karya. Memahami analisis produksi adalah amanah bagi manajer sebagai Khalifah untuk memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.